Intan, disiapkan dulu kelasnya. Semua berdiri. Semua siap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali. Berdoa mulai.
Siap belajar hari ini? Siap disiplin? Hari ini kita akan belajar tema 8. Apa tema 8 kemarin anak-anak? Tentang Papua. Daerah tempat tinggalku. Hari ini kita akan belajar di subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku PB 6. Sebelum dimulai pembelajaran, Bu Guru hari ini membawa sebuah gambar. Coba kalian tebak. Clue pertama, gambar yang dibawa Bu Guru adalah ada pulau, ada daratan, ada lautan, ada sungai. Kira-kira apa gambar yang dibawa Bu Guru? Pulau, boleh. Pulau apa kira-kira, coba ditebak sebentar. Clue pulau yang dibawa Bu Guru 1. Ada Gunung Jayawijaya. Papua, pinter. Hari ini Bu Guru membawa sebuah Pulau Papua, gambar Pulau Papua. Kita belajar tentang keunikan daerah tempat tinggal. Ada yang bisa menyebutkan keunikan apa saja yang ada di Papua? Gantian ya, Aida. Ada tempat wisata. Tempat wisata kira-kira namanya apa, Aida? Raja Ampat. Raja Ampat. Daus. Ada gunung yang sangat tertinggi di Indonesia. Ada gunung yang sangat tertinggi di Indonesia, Gunung Jayawijaya. Puncaknya tertutup salju. Di puncaknya tertutup salju, bagus. Ada lagi? Ya, Itu ada berbagai suku. ada berbagai suku. Yang lainnya? Ada makanan khas Papua. Ada makanan khas Papua apa, Dos? Papeda. Papeda, ya. Ada lagi? Ada lagu daerah. Ada lagu daerah? Apuse. Yang Korambe, yang lainnya, kelompok lainnya? Ini rumah adat katanya Bima. Kelompok yang lain? Ada apa di sini? Baju adat, ya. Senjata tradisional. Memiliki alat musik bernama tifa dan duoto. Memiliki alat musik bernama Tifa dan duoto. tifa dan buwoto. Ada lagi? Ya, Daus lagi. Bahasa daerah. Ada bahasa daerahnya. Sekarang kita akan mengupas keunikan yang ada di Pulau Papua. Yang pertama tadi, Daus bilangnya di situ ada Gunung Jayawijaya. Siapa yang tahu? Gunung Jayawijaya katanya Daus tadi tertinggi di Indonesia. Puncaknya tertutup salju. Cuacanya sangat dingin. Harus memakai pakaian tertutup. Kalau kita mau naik ke puncaknya harus pakai pakaian tertutup. Kemudian yang kedua tadi ada apa, dia kamu tadi dah? Raja Ampat. Siapa yang tahu? Raja Ampat lainnya bisa diving. Apa sih Raja Ampat itu? Wisata apa? Wisata pantai, bisa diving. Bisa apa lagi, Bim? Ya, menyelam. Menemukan terumbu karang. Banyak karang besar di sana. Yang lainnya? Ya, bersenang-senang. Banyak ikan. Kelompoknya Farel, ada apa di Taman Wisata Pantai? Ada terumbu karang. Taman Wisata Pantai apa tadi? Raja Ampat. Ada pasir putih. Itu keunikannya di Raja Ampat. Kemudian tadi ada rumah adat, ya kan? Ada yang tahu nama rumah adatnya Papua? Kemudian tadi makanan tradisional sudah disebutkan Daus. Dari apa ya itu kira-kira? Tepungnya apa namanya? Sagu. Kemudian selain itu ada pakaian adat. Salah satu pakaian adatnya, ya bajunya sebentar. Nah, pakaian adatnya hampir seperti ini. Ya, tarian pakai pakaian adat yang di sana. Kemudian untuk pakaian adatnya yang digunakan mungkin untuk suatu acara seperti ini. Ya, pakaian adatnya. Rumah adatnya yang kamu tadi bilang apa nama rumah adatnya? Seperti yang di atas. Ini rumah adatnya. Ya.
untuk makanan, rumah adat, kemudian kira-kira pulaunya yang di sana itu yang namanya tadi Raja Ampat itu hampir seperti ini. Raja Ampat ya, hampir seperti ini untuk Raja Ampat. Dan yang terakhir yang belum kalian sebutkan, di Raja Ampat itu ada binatang yang terkenal dan dilindungi. Siapa yang tahu? Burung cendrawasih. Kenapa burung cendrawasih dilindungi? Karena terancam punah, langka. Ada yang tahu jenis burung cendrawasih? Cendrawasih merah. Ada lagi? Cendrawasih botak. Ada lagi? Iya Mbak. Cendrawasih panji. Itu tadi salah satu keunikan yang ada di Pulau Papua. Hari ini kita belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, keunikan daerah di tempat tinggalku. Anak-anak dibuka bukunya. Dibuka bukunya. Ya, halaman 111, ingat-ingat. Di situ ada gambar Pulau Papua. Tadi keunikannya, salah satu bisa mengulang kembali keunikannya siapa? Aida lagi ya, Raja Ampat apa dia lagi? Aida dulu ganti ya, Raja Ampat. Gunung Jaya Wijaya, berbagai suku, budaya, makanan khas, daerah. Ada hotel yang besar, paling besar, namanya Bell Hotel. Aida tahu di sana ada hotel paling besar, namanya apa dia? Bell Hotel Swiss. Bell Hotel Swiss. Ya, ya terus. Ada hewan yang sangat ya, ada hewan yang sangat dilindungi. Sekarang anak-anak dicoba, kita akan membaca asal-usul burung cendrawasih. Asal-usul burung cendrawasih adalah sebuah dongeng fiksi. Termasuk dongeng apa asal-usul burung cendrawasih? Fabel. Fabel adalah bercerita tentang hewan atau binatang. Yang bercerita tentang asal-usul suatu daerah namanya apa? Legenda. Hari ini kita akan cerita fabel yang berasal dari Pulau Papua. Bu Guru akan bacakan dulu. Asal-usul burung cendrawasih. Di suatu daerah di Papua tinggal seorang anak laki-laki bernama Kueya. Kueya tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Adik-adik tiri Kueya tidak menyukai Kueya. Mereka menjebak Kueya sehingga dia tersesat di hutan. Aida lanjut. Kueya yang tersesat di hutan mencoba untuk bertahan hidup. Dia membangun rumah kayu sederhana dan berburu. Kulit binatang hasil buruannya dia pintal menjadi benang. Kueya berencana untuk membuat sayap dari benang pintalannya. Intan lanjut Intan. Benarkah yang kau katakan itu anakku? Kalau begitu, ibu harus mencari Kueya, sahut ibu Kueya. Daus dilanjut. Ibu Kueya harus di hutan. Dia berjalan makin lelah rambut memanggil Kueya sekuat tenaga. Tidak ada lautan sampai akhirnya ibu Kueya melihat dari bukit muncul dari pepohonan. Begitu saat burungnya muncul di hadapan ibu Kueya. Ibu Kueya terkejut. Ternyata burung itu adalah Kueya yang menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya. Kueya telah berubah wujud menjadi seekor burung yang indah. Ibu Kueya mengikuti Kueya dan mengambil sejumput pintalan benang. Ibu Kueya menyelipkan pintalan benang di bawah lengannya seperti yang telah dilakukan Kueya. Dalam sekejap, ibu Kueya berubah menjadi seekor burung. Dia segera terbang bersama Kueya. Adik-adik tiri Kueya ternyata menyaksikan ibunya dan Kueya yang telah berubah menjadi burung. Mereka menyesali perbuatan jahatnya. Namun, penyesalan itu telah terlambat.
Koya dan ibunya telah berubah menjadi burung yang kini dikenal sebagai burung cendrawasih. Ya, kelihatannya ada. Ini itu sebenarnya fiksi jenis apa? Ini kan asal usul, tapi ada cendrawasihnya juga. Tadi kan fiksi tentang apa tadi anak-anak? Fiksi yang bercerita tentang asal usul suatu hewan. Termasuk apa tadi? Fabel. Kalau ceritanya di situ bercerita tentang hewan dinamakan fabel. Kalau bercerita tentang suatu tempat seperti terjadinya Banyuwangi, terjadinya Surabaya, itu namanya legenda. Bisa membedakan? Bisa. Kemudian dicoba anak-anak halaman 114. Silakan dikerjakan dulu. Yang pertama, Bu Guru akan bacakan. Kelompok yang bisa, ya, angkat tangan. Yang pertama, mendiskusikan teks fiksi di atas yang tadi dibacakan oleh Bu Guru. Apa isi dari teks fiksi di atas? Kelompok gantian Aida. Ya, ke depan nak. Sini. Teks fiksi, tuliskan hasil diskusimu pada tempat di papan. Apa isi dari teks fiksi tadi? Satu saja. Isinya tadi tentang apa? Agak besar. Agak besar. Ya, menceritakan. Pintar. Menceritakan. Yang lainnya nanti menanggapi. Dilihat dulu Rohman. Dilihatnya Rohman dulu. Burung cendrawasih. Mungkin burung. Ya, dengarkan jawabannya Rohman apa itu? Menceritakan tentang asal usul burung cendrawasih. Betul? Betul. Ada lagi yang bisa menambahkannya Aida? Tulis ke depan. Boleh dibawa bukunya. Boleh. Jangan tergesa-gesa udah, pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Ya. Yang apa isi dari teks fiksi yang dibacakan tadi? Aida menjawab tentang asal-usul burung cendrawasih yang awalnya adalah manusia. Yang nomor 1 itu jawabannya. Betul apa salah, Nana? Betul. Salah satunya yang menjadikan ciri di sini adalah cerita fiksinya. Jadi untuk isi dari teks fiksi di atas adalah tentang asal usul burung cendrawasih. Kemudian yang kedua,
Di sini kita akan menuliskan sebuah judul selain teks yang tadi dibaca oleh Bu Guru. Kamu disuruh menuliskan judul, isi, beserta tokoh-tokoh yang ada dari teks fiksi tersebut. Dari teks yang kamu tuliskan, bukan dari teks yang dibaca Bu Guru tadi. Jika dari teks yang dibaca Bu Guru tadi, judulnya apa tadi? Yang keras bareng. Anak-anak tahu tokohnya siapa saja tadi? Kueya, adik tiri Kueya, adik bungsu dan ibunya. Adakah di situ tokohnya yang sifatnya jelek? Apa namanya tokoh yang sifatnya jelek? Antagonis. Tokoh yang sifatnya baik apa namanya? Protagonis. Siapa yang tokoh antagonisnya? Adik tiri Kueya. Yang sikap baik atau ibu Kueya, adik bungsu Kueya. Yang nomor 2 tadi disuruh menuliskan sebuah cerita selain yang dibaca. Aida menjawab Kali Gajah Wong. Isi ceritanya sungai yang mengundang banjir. Tokohnya Sultan Agung Kispawira, Ki Dwi Pangga dan Ki Korti Tejo. Ada enggak yang punya ceritanya tentang fabel? Tentang fabel, Daus? Tentang fabel, coba dituliskan. Cerita apa kemarin, Daus? Tentang fabel. Coba ditulis. Judul, asal usul kupu-kupu. Yuk, tulis saja dulu. Enggak banyak, tulis dulu, Nak. Nah, ya, enggak. Sini. Tulis, kaidah nomor 2, asal usul kupu-kupu. Sini, Nak. Nggak usah takut. Tulis nomor 2, tulisannya bagus. Oke. Ayo tulis 2. Nomor 2, asal usul kupu-kupu. Daus punya cerita asal usul kupu-kupu yang nanti akan dibacakan sama Daus. Asal usul kupu-kupu. Ya. Bawakan asal usul kupu-kupu. Isi cerita, isi ceritanya apa? Asal isi bercerita tentang asal usul kupu-kupu. Ditulisin aja ya. Ya. Cerita tentang, sini saya tuliskan. Daus nulisnya masih sedikit grogi. Enggak, asal usul ya kupu. Tokohnya siapa, Dos? Tokohnya kupu-kupu. Terus ulat. Burung. Apa? Burung. Ulat. Burung, ya. Daus punya cerita tentang fabel tentang asal usul kupu-kupu. Anak-anak, buku yang sudah disiapkan dulu nanti untuk dinilai Bu Guru. Sementara ini Daus akan membacakan asal usul kupu-kupu. Anak-anak disimak. Silakan Daus bercerita tentang asal usul kupu-kupu. Apa, Nak? Gak bisa bilang Nggak apa-apa. Ayo, dengarkan. asal usul kupu-kupu. Di sebuah hutan terdapat sebuah ulat. Buah ulat. Ulat itu suka memakan daun yang berwarna hijau. Ulatnya suka makan daun yang berwarna hijau. Setiap hari ulat itu memakan daun dan tiba-tiba keesokan harinya terdapat burung. Burung itu akan memakan ulat. Ketika itu burung memakan ulat, lalu lidah burungnya kesakitan. Karena memakan ulat, lidah burungnya kesakitan. Terus burung itu mengeluarkan ulat dari mulutnya. Ya. Lalu tiba-tiba
ulat itu menjadi kepompong selama 7 hari. Lalu juga menjadi kupu-kupu kuda yang memakan tahi bunga, lalu menjadi kupu-kupu dewasa yang sangat cantik dan indah. Iya, terima kasih Bu. Tangan. Ya. Daud bercerita tentang asal mula kupu-kupu. Di suatu hutan ada seekor ulat yang suka memakan daun. Tiba-tiba ada burung elang datang. Ulat itu dimakan sebenarnya sama elang, tapi karena elang kegatalan lidahnya, dimuntahkanlah kembali ulat itu. Setelah itu ulat itu selamat dari dimakannya binatang elang. Ulat itu kemudian bertapa ya Daus ya, menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, ulat itu berubah menjadi kupu-kupu yang memakan madu-madu dan menjadi kupu-kupu sari bunga dan menjadi kupu-kupu yang sangat cantik ya. Bertapa itu apa? Bertapa itu berdiam diri tanpa bergerak, tanpa makan, tanpa minum, itu namanya bertapa. Nah, anak-anak ada yang tahu dari cerita Daus tadi yang terakhir, ulat kepompong kupu-kupu. Kira-kira itu apa ya? Metamorfosis, pinter Aida. Metamorfosisnya apa itu tadi? Ya, metamorfosis apa? Sempurna. Ada lagi yang ingin bercerita seperti Daus? Aida, monggo. Aida silakan, sini. Beri tepuk tangan Aida. Aida. Saya akan menceritakan tentang kasuari dan berterokok. Di hutan yang besar, lebat sekali, hiduplah burung kasuari yang amat kuat. Dia punya sayap yang kuat sekali untuk terbang tinggi. Lalu, dia juga sangat sombong, serakah. Dia suka memetik buah-buahan yang sudah masak dan menyelipkannya sayapnya agar burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain sepakat untuk mengadakan lomba terbang yang paling tinggi diantara yang senang. Tapi ada burung lain yang berkata seperti, "Hei, apakah darah mahkota tidak akan kalah melawan burung kasuari?" Maka burung pipit pesimis. Darah mahkota pun yang akan menandingi berkata seperti ini, "Tenang saja, aku punya cara yang cerdik untuk mengalahkannya," kata darah mahkota. Esoknya, kasuari dan darah mahkota sudah bersiap di garis start. Setelah perlombaan dimulai, 1, 2, 3, mulai. Mereka pun terbang dengan cepat. Sudah pasti, burung darah mahkota tertinggal di belakang dan burung kasuari di depan. Sesekali burung kasuari melihat ke belakang untuk berjaga-jaga agar darah mahkota tidak menyalipinya. Tapi tiba-tiba, ruak! Burung kasuari menabrak batang pohon yang besar sekali hingga dia terjatuh karena dia tadi asik menoleh ke belakang. Sayap sebelahnya patah, tapi dia tak menyerah. Dia tetap mengotak-otakkan sayapnya. Namun sayapnya tetap tidak bisa. Sementara itu, darah mahkota terus mengotak-otakkan sayapnya agar sampai ke garis finish. Akhirnya, burung darah mahkota pun menang. Beberapa burung penonton turun ke bawah untuk membantu kasuari. Sejak saat itu, burung kasuari tidak sombong dan serakah lagi. Namun sayangnya dia tidak bisa mencari makan di udara. Dia harus mencari makan di tanah. Ya, beri tepuk tangan Aida. Bagus. Aida tadi bercerita tentang kesombongan burung kasuari. Seolah-olah burung kasuari nggak ada yang menandingi terbangnya. Dia mengajak lomba burung darah mahkota. Ya Aida ya. Burung darah mahkota tertinggal, kasuari tetap di depan. Karena dia sombong, lihat ke belakang terus, akhirnya burung kasuari menabrak pohon. Jatuhlah dia, menanglah burung darah mahkotanya. Burung darah mahkota menang, kasuari jatuh karena menabrak pohon besar. Jadi burung darah mahkota itu ada sedikit mahkotanya di sini, menjambul sedikit seperti rambut kamu gini, ada nyambulnya sedikit ya.
Itu burung dara yang biasanya terbang itu loh, kan ada sedikit itu burung dara mahkota namanya. Jadi intinya cerita dari Aida, cerita fiksinya, cerita tentang binatangnya, kita tidak boleh sombong. Paham ya anak ya? Baiklah, keunikan yang berikutnya adalah tentang lagu yang berada di Papua. Lagu apa anak? Apuse. Lagu Apuse ada Yamko Rambe Yamko. Apuse berasal dari Papua. Nadanya apa anak? Moderato. Nada apa moderato? Sedang. Dengarkan anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lagu Apuse dan gerak tarinya. Sebuah tari bisa indah, bisa hidup jika diikuti dengan properti. Apa itu properti? Ya, benda yang digunakan atau alat yang digunakan saat menari. Apa Aida? Nggak jadi. Kita nyanyi bareng dulu Apuse ya. 1, 2, 3. Apuse kokondao ya rafe sarendoreri urenso bahinena bangkipate. Apuse kokondao agak sedang ya rafe sarendoreri urenso bahinena Asparapa Aragawe Asparapa. Satu kali lagi. Apuse kokondao yarabe serengeri ukenso kanerema kokondao yarabe sarengeri buhenso kanerema Wabe aswarapa aragabe aswarapa. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru membawa sebuah properti tari namanya selendang. Mainkan Bu Guru dulu, bentar. Salah satu, nah, ini properti tari namanya selendang. Salah satu temanmu akan memperagakan bagaimana selendang ini digunakan dalam sebuah tarian. Lia? Ya, boleh. Lia akan memperagakannya. Ini Ya. Lia akan memperagakan tarinya. Di atas ya. Sebuah properti selendang akan digunakan Lia dalam sebuah tarian. Beri tepuk tangan anak-anak. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, duduk kembali. Lia tadi sudah memperagakan gerak tari menggunakan properti selendang. Dari gerakan-gerakannya, ada yang tahu kira-kira tari apa itu? Tari remong gampang ditebak ya, gerakannya memang seperti itu. Dari mana tari remong? Baiklah anak-anak,
Kita lanjutkan, kita perform lagu Apuse dan gerakannya serta propertinya. Kelompok mana dulu yang bisa tampil perform? Ya, kelompoknya Aida mau tampil perform Apuse, lagu Apuse dari Papua menggunakan properti tarinya. Silakan dipakai propertinya. Coba kakak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sini dulu, sini pisang kanan. Nah, kita pakai properti dulu. Ya, ditekuk jadi 2 dulu, nanti di putihnya nggak apa-apa wes. Putihnya tadi nggak ditekuk dari awal. Yang kelompok yang akan perform berikutnya nanti aja sih. Kelompok yang akan perform berikutnya siap-siap. Tata tempatnya, yuk tos dulu. Sini sama Bu Guru bareng, mari ngoper kelompok. Ya, silakan kelompoknya tos. Nggak ditata yang bagus. Dihitung sendiri. Terserah. Kamu kelompok apa saja dulu. Tepuk tangan anak-anak. Ya, itu tadi penampilan perform dari kelompok apa dia tadi dah? Wiceria. Ada yang sudah bilang ya kelompok 1 angel nyebutnya ya, duduk. Untuk kelompok berikutnya yang mau perform ke depan silakan. Luruskan, dimulai yang bagus. Daus lurus sama ini Daus. Hop. Lah, sudah lurus, dimulai Bu Guru duduk. Beri tepuk tangan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anak. Anak-anak, itulah tadi perform dari 2 kelompok temanmu tentang lagu Apuse dan gerakannya. Hari ini kita telah belajar tentang keunikan daerah Papua. Ada yang bisa bercerita tentang keunikan daerah lainnya selain Papua? Ya, daerah mana kemarin? Jawa Timur. Tepatnya di mana Jawa Timurnya?
Mungkin di tempat tinggal kita sekarang ini mana? Surabaya. Ada keunikan apa saja di Surabaya ya, Abi? Tugu Pahlawan, Abi. Masjid Cengho. Masjid Agung, Roni. Kenjeran tempat wisata ya, Lia. Monumen Kapal Selam. Kebun binatang. Lambang hiu dan buaya. Makam Sunan Ampel banyak loh ya. Ya. Kebun bibit. Taman Bungkul. Kebun binatang sudah tadi udah kali ya. Taman enggak ada di Surabaya Taman Safari anak-anak. Taman Surya ya. Gelora 10 November. Bonek tempatnya bonek ya anak-anak. Gelora 10 November terus. Ada lagi Monumen Bambu Runcing, hampir tertinggal. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ya. Museum pesawat tempur, Museum Pesawat Tempur yang di situ ya di Tugu Pahlawan di situ ada museumnya. Ada yang pernah ke Museum Tugu Pahlawan? Ya. Baiklah anak-anak. Ya, tanya dulu. Taman Safari sama kebun binatang bedanya apa? Ada yang bisa jelaskan? Yang pernah ke kebun ya, terus? Taman Safari lebih besar daripada kebun binatang. Taman Safari lebih besar dari kebun binatang. Apalagi yang lebih khas? Iya. Kalau kebun binatang hewannya di kandang. Jos pintar. Kalau kebun binatang hewannya di kandang. Kalau taman safari hewannya dilepas. Itu gimana? Nah, itu bedanya kebun binatang dengan taman safari. Apalagi Daus? Kalau kebun binatang berkelilingnya harus jalan. Kalau di taman safari bisa naik kendaraan. Kalau di kebun binatang berkelilingnya harus jalan. Kalau di taman safari bisa naik kendaraan. Itulah tadi keunikan yang ada di Papua dan yang ada di Surabaya. Hari ini anak-anak kita, pembelajaran kita hari ini sudah tuntas untuk keunikan Pulau Papua, cerita, fiksi, fabel, dan lagu dan gerak tarinya. Anak-anak ada yang ditanyakan dari pembelajaran awal sampai akhir? Papua letaknya di bagian mana Indonesia? Timur, yang barat kita. Waktu Indonesia barat di kita. Kalau di Papua waktu Indonesia timur. Guru. Ya. Namanya Jawa Timur tapi kok di barat? Namanya Jawa Timur tapi kok di barat? Iya, itu nama Jawa Timur. Tapi kepulauan kita kebetulan waktu Indonesianya di barat. Ya, dari pembagian wit dan witanya itu kita kebagian waktu Indonesia barat. Apa ada lagi? Kalau Jakarta itu Indonesia Tengah. Jakarta. Nanti kita bahas Jakarta ya di berikutnya ya. Hari ini kita membahas Pulau Papua dan keunikannya serta tempat kita di Surabaya dan keunikannya. Anak-anak senang pembelajarannya hari ini? Senang. Ya, kita mulai lagi. 4A. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini usai. Anak-anak sudah paham semuanya? Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.